Tujuan olahraga di rumah atau stay at home. Kita semua tahu bahwa virus corona atau COVID-19 adalah salah satu penyakit mematikan yang harus kita hindari. Oleh karena itu, di tengah pandemi virus corona, sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh, salah satunya dengan rajin berolahraga. Pada saat ini, tujuan paling penting adalah untuk kesehatan tubuh kita, dan untuk itu kita harus fokus pada kesehatan tubuh kita. Saya menjelaskan ada dua jenis olahraga yang dapat dilakukan di tengah pandemi virus corona, yakni aerobik dan anaerobik. Dan di sini saya akan melakukan latihan yang bersifat anaerobik yang ditujukan untuk menjaga kebugaran kita. Beberapa olahraga yang dapat dilakukan diantaranya shuffle jacks, high knees, alternating lunge, squat kicks, push up jacks, dan mountain climbers. Olahraga yang dilakukan harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dengan intensitas ringan dan sedang. Dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, saya menyarankan melakukan olahraga di rumah maupun di lingkungan sekitar rumah, namun dengan tetap memperhatikan jaga jarak dan memakai masker saat keluar rumah. Sebelum kita masuk pada gerakan inti atau gerakan anaerobik, saya mengajak kita untuk melakukan pemanasan terlebih dulu. Mengapa demikian? Karena olahraga ini tergolong olahraga berat. Langsung saja mari simak pemanasan berikut. Yang pertama yaitu head down atau head up. Head down adalah salah satu gerakan mengangkat kepala ke atas agar melatih otot pada leher agar tidak kaku dan tegang saat melakukan gerakan anaerobik. 2. Tangan diangkat lalu diluruskan ke atas. Gerakan ini kita melakukan latihan pada pergelangan tangan serta otot pada tulang belakang menjadi terbiasa agar kita tidak berdampak pada cedera. Yang ketiga yaitu tangan menyilang atau melatih otot pada tulang belikat atau sendi peluru. Kita melatih sendi peluru atau sendi putar pada bahu kita dan kebalikan daripada kita mengangkat tangan tadi. Yang keempat yaitu tricep worm atau melatih otot tricep, yaitu otot lengan atas di saat kita melakukan gerakan anaerobik. Yang kelima yaitu lunge warm up. Kita melatih otot pada paha agar tidak dapat terkena hamstring atau terhindar dari cedera hamstring. Warm up, fungsi gerakan warm up sendiri tidak terlepas dari penjelasan gerakan kelima tadi. Mungkin penjelasan singkat dan kita masuk langsung pada gerakan yang pertama. Oke, kembali lagi dengan saya Sadrak George V. Pasor. Di sini saya akan menampilkan tentang kesehatan olahraga di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini agar tubuh kita tetap sehat, bugar, harus tetap berolahraga. Bukan alasan sih untuk tinggal di rumah untuk tidak berolahraga. Jadi agar tetap sehat, otot-otot kita tidak kendor dan selalu imunitas tubuh kita terjaga. Oke, untuk itu saya akan melihatkan beberapa contoh gerakan untuk agar otot kita atau daya tahan tubuh kita tetap eksis di masa pandemi ini walaupun kita di rumah. Fungsi gerakan pertama yaitu gerakan 1, yaitu shuffle jacks. Shuffle jacks adalah olahraga kardio yang diawali dengan berdiri tegak lalu melompat dengan membuka kaki dan membuka tangan ke samping hingga sampai ke atas kepala. Shuffle jacks merupakan olahraga kardio yang terbaik yang dapat meningkatkan detak jantung dan melancarkan aliran darah. Gerakan 2 yaitu high knees. High knees juga biasa dipakai pada cabang olahraga atletik yaitu pada nomor, lari, dan lain-lain. Penting untuk melatih pengangkatan lutut. High knees juga mendorong pergantian kaki atau leg turnover dengan cepat. Keduanya penting agar bisa lari cepat. Posisikan tubuh seperti jalan di tempat, angkat satu lutut, turunkan dan angkat lutut bagian kanan, ulang bergantian seterusnya selama 12 detik. Sementara posisikan agar tangan selalu berirama dengan gerakan kaki. Gerakan high knees berfungsi untuk meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, gerakan ini berfungsi untuk memperkuat otot kaki hingga menyempurnakan koordinasi dan fleksibilitas tubuh saat beraktivitas.
Gerakan ketiga yaitu alternating lunge. Alternating lunge adalah olahraga kardio terbaik yang tak hanya bermanfaat untuk membakar lemak secara cepat. Alternating lunge akan membuat massa otot terutama di area pantat dan kaki makin kuat. Alternating lunge menjadi gabungan latihan kardio dan pembentukan tubuh yang patut kamu coba jika ingin memiliki area bawah tubuh lebih terbentuk. Terus lakukan gerakan olahraga kardio ini selama 8-12 detik. Yang keempat yaitu squat kicks. Squat kicks mulai dengan posisi berdiri, lebarkan kaki dengan jarak sedikit lebih lebar dari bahu, letakkan tangan di belakang kepala dengan posisi kedua telapak tangan terbuka mulai dengan berdiri tegak, lalu turun ke posisi jongkok dengan paha sedikit lebih tinggi dari lutut. Lakukan berulang kali selama 8-12 detik. Squat kicks yang merupakan gerakan dasar bagi para atlet ini berfungsi untuk mengembangkan kekuatan tubuh bagian bawah serta meningkatkan massa dan kekuatan otot saat melompat. Otot kaki juga dilatih untuk menjadi lebih kuat untuk berlari. Gerakan kelima yaitu push up jacks. Push up jacks adalah variasi push up dan latihan yang digunakan untuk memperkuat otot dari tubuh atas. Bagian jack dari push up jack juga akan menantang ini untuk menstabilkan tulang belakang. Gerakan yang keenam atau yang terakhir yaitu mountain climbers. Mountain climbers sangat efisien. Mountain climbers juga adalah latihan gabungan yang melatih beberapa sendi dan otot secara bersamaan dari leher hingga kaki, meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot inti, mengencangkan bokong dan kaki, dan berisiko rendah, melatih ketangkasan dan koordinasi, meningkatkan fleksibilitas. Oke, mungkin dari gerakan keenam ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan silakan mencoba. Yang terakhir yaitu setelah selesai kita melakukan berolahraga, tak lupa juga kita melakukan pendinginan, yaitu pelemasan pada otot-otot kita setelah kita berolahraga. Melakukan pendinginan setelah olahraga merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh para ahli kesehatan, karena pada dasarnya manfaat dari pendinginan setelah berolahraga ini sering dibahas guna mencegah risiko cedera pada otot tubuh. Nah, di situ juga bagi para pemula bisa mencoba setelah selesai kita melakukan gerakan tersebut. Namun seberapa pentingnya melakukan pendinginan sehabis berolahraga? Adakah manfaat besar yang bisa didapat? Menurut American Council on Exercise, pendinginan atau meregangkan tubuh sehabis berolahraga terbilang penting. Mengapa penting? Efeknya tidak hanya membantu mencegah cedera, tapi juga bisa membantu mengatasi nyeri yang muncul sesudahnya. Oke, yang selanjutnya itu saat berolahraga, otot tubuh akan merasa hangat akibat gerakan dan kecepatan saat Anda berolahraga. Fungsi dari pendinginan ini adalah mengangkat rentang gerak otot agar mereka tidak robek dan terluka dalam kondisi yang hangat. Dengan rutin melakukan pendinginan badan setelah berolahraga, Anda juga bisa mengurangi nyeri pada otot yang biasanya muncul, atau bagi para pemula itu nanti pasti akan terjadi rasa nyeri apabila tidak melakukan pendinginan. Jadi disarankan harus melakukan pendinginan setelah tes percobaan dari 6 gerakan tadi. Disarankan untuk melakukan pendinginan 3-5 menit saja setelah berolahraga. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan salam olahraga jaya.